Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Retno Komalasari atau kalian bisa manggil dengan nama akrab Eno. Di sini saya di video ini akan berbagi atau sharing sedikit mengenai kondisi ekonomi saat ini. Tahun 2020, tepatnya sekarang kita sedang berada di penghujung tahun. Coba kita flashback sebentar ke awal tahun, bahwasannya di sana kita sudah digemparkan oleh suatu wabah yang sekarang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Nah, wabah ini bukan hanya melanda Indonesia saja, tapi negara-negara di belahan dunia pun mengalami wabah ini. Yang sudah kita ketahui bahwasannya dari virus corona ini telah memakan banyak korban, sehingga kita menjadi krisis kesehatan. Semua kegiatan yang kita lakukan menjadi terbatas dan sulit untuk bergerak secara bebas, bergerak secara semau kita. Sekarang semuanya nggak bisa. Nah, dari krisis kesehatan ini memicu krisis-krisis yang lain. Contohnya seperti krisis ekonomi. Karena lajunya pertumbuhan ekonomi ini menjadi nggak stabil, menjadi terhambat dan menjadi adanya penurunan. Nah, ketika kita melihat dari skala besar, yaitu ekonomi dunia, pasar internasional dikatakan sedang melemah dan mengalami penurunan. Kalau dari skala besar saja sudah mengalami penurunan, lalu bagaimana dengan negara kita? Kita lihat dari skala kecilnya. Nah, dari sini bisa dibilang negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang benar-benar krisis. Bahkan Sri Mulyani, seorang Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan bahwasannya Indonesia mengalami krisis ekonomi atau bisa dibilang resesi ekonomi. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu resesi ekonomi? Pasti sebagian sudah tahu ya, dan juga pasti sebagian belum tahu apa itu resesi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah turunnya suatu pertumbuhan ekonomi, atau bisa dibilang secara yang lebih kita kenal gitu ya, turunnya atau berkurangnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya tingkat pengangguran. Resesi ekonomi memberikan efek negatif tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dari resesi ekonomi ini kita memiliki konsekuensi yang diterima. Apa sih konsekuensinya? Ada dua konsekuensi. Yang pertama dari jangka pendek, yaitu adanya beban psikologis di masyarakat. Masyarakat cenderung untuk bertahan diri dari gejolak perekonomian tersebut. Dan jika masyarakat menjadi konsumer, terus melihat dan percaya bahwa perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang dilakukan oleh masyarakat adalah menurunkan konsumsinya, lebih suka menabung dan mengirit-ngirit. Nah, tahu nggak sih dampak dari menurunnya konsumsi ini akan menghambat, akan menurunkannya lajunya perekonomian. Yang selanjutnya konsekuensi dalam jangka panjang, yaitu ketidakmampuan dalam mendapatkan sportive learning, dalam menunjang pendidikan anak, dikarenakan meningkatnya tingkat pengangguran sehingga masyarakat kehilangan pendapatannya. Nah, tidak hanya itu saja, resesi ekonomi ini juga
berdampak pada para produsen yang sekarang itu menjadi lesu dan gelisah dengan keadaan ekonomi sekarang, dan disebabkan karena dalam memproduksi output atau adanya penundaan investasi perusahaan ataupun juga pengembangan riset suatu produk karena permintaan pasar yang menurun. Nah, dari efek resesi ekonomi ini, IMF menyatakan bahwa ekonomi global akan terus-menerus turun dan akan mengalami penurunan yang sangat hebat. Bahkan diperkirakan bahwa resesi global ini akan terus berlanjut dan tidak menentu. Nah, yang terakhir ada kabar gembira bahwasannya ekonomi global juga diproyeksi baru akan kembali seperti situasi semula pada tahun 2022. Semoga saja ya teman-teman, dan itu semua harapan kita. Semoga cepat membaik. Terakhir dari saya, ayo kita sama-sama membantu para pelaku usaha ekonomi kecil di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam mempertahankan lajunya perekonomian. Dan untuk teman-teman semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan, dan itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.